Ada suaranya. Jadi teman-teman, saya ulang ya. Jadi kemampuan sel untuk mempertahankan keadaannya dalam fungsi tetap normal. Jadi supaya dalam kondisi keseimbangan, itu yang mereka perlu mempertahankan dirinya dengan cara beradaptasi. Nah, ada beberapa respon adaptif dari sel. Ada hipertrofi, ada hiperplasi, ada atrofi, dan ada metaplasi. Nah, teman-teman, keempat-empatnya ini disebut dengan respon adaptif sel. Teman-teman boleh menyampaikan melalui chat apa yang disebut dengan hipertrofi menurut teman-teman. Secara singkat aja, hipertrofi itu apa? Hipertrofi pelebaran atau perluasan menurut Ines Maria. Menurut Maria Mayanita, hipertrofi itu peningkatan sel. Menurut Amalia, ada peningkatan volume organ atau jaringan. Volume ya, bukan penambahan jumlah ya. Adaptasi sel dengan cara membesarkan ukuran sel. Mas Andreas. Ini Gusti Suryani, adaptasi sel dengan membesar. Selnya membesar ya maksudnya. Oke. Jadi saya kira semuanya sudah paham ya. Bedanya dengan hiperplasi. Kalau hiperplasi itu berarti ada penambahan jumlah sel. Oke. Asanofaris, sel membesar tapi jumlahnya tetap. Oke, ini bedanya dengan hiperplasi ya. Hiperplasi itu ada penambahan jumlah sel. Lalu yang atrofi mengecil. Jadi kebalikan dari hipertrofi. Lalu kalau metaplasi apa ya? Metaplasi. Kalau atrofi kan mesti ya mengecil. Kalau metaplasi berubah bentuk. Metaplasi termasuk patologi atau fisiologi? Fisio, apa contohnya? Ada yang jawab fisiologi, kalau metaplasi itu contohnya apa? Lanjut aja ya. Oke, semua ada contohnya. Jadi, teman-teman, sel itu kalau dia mampu beradaptasi dengan respon adaptif, maka dia akan kembali normal. Kalau misalnya dia masuk dalam kerusakan, tapi dia bisa kembali normal, maka dia tidak akan mati. Tapi kebalikannya, jika sel-sel itu mengalami stres para persisten dan cepat dalam kerusakannya, maka dia akan mengalami kerusakan yang tidak fleksibel dan kematian sel bisa terjadi. Nah, kematian sel itu proses normal dan penting dalam embryogenesis. Jadi ya kalau kematian sel itu wajar ya. Siklus kehidupan. Nah, ini teman-teman tadi sudah menjawab tentang hipertrofi. Hipertrofi itu bukan penambahan sel tapi pembesaran. Contohnya yang secara fisiologis itu saat hamil uterus mengalami pembesaran karena masih hormon.
ini contoh bisa dilihat di slide ya, itu contoh uterus ya. Secara makros yang gambar A, yang gambar B-nya itu secara mikroskopis, gambar C ini juga mikroskopis. Bedanya gambar B dengan gambar C adalah yang B itu yang dalam kondisi normal uterusnya. Nah, coba dilihat diamati bedanya kalau yang C itu dalam kondisi hipertrofi. Jadi dia membesar ya. Kelihatan nggak? Kan gambarnya setiap selnya. Nah, sebelumnya intinya itu kan banyak sekali. Nah, ini intinya lebih jarang karena satu selnya makin besar. Nah, hiperplasi yang tadi kita bilang penambahan sel itu juga ada yang fisiologis dan ada yang patologi. Fisiologis contohnya masa pubertas dan kehamilan tuh ada penambahan sel. Yang patologi apa nih contohnya? Sel kanker. Sel kanker tuh ternyata hiperplasi ya, ada penambahan sel yang liar gitu ya. Liar yang justru akan merugikan sel-sel di sekitarnya karena dia liar, nggak peduli memakan punyanya tangganya, sampingnya gitu. Nah, berikutnya atrofi. Atrofi itu berkurang ya volumenya. Bisa karena kehilangan inervasi, persarafan, suplai darahnya kurang, kekurangan nutrisi, kehilangan stimulasi endokrin, dan karena penuaan. Nah, teman-teman bisa lihat penuaan pada orang-orang yang sudah tua ya, otot-ototnya sudah mulai apa tuh, kalau kulitnya udah mulai keriput, tapi ototnya udah mulai apa, kendor, mengecil semua. Nah, ini contoh real ya, ada penuaan nih di slide. Itu gambar otak ya. Brain, jadi otak. Yang gambar A itu adalah otak yang normal. Nah, gambar B itu sudah ada mulai penyusutan, atrofi ya, pengecilan. Jadi girusnya ya, girus ini ya, girus-girusnya ini girusnya makin kecil, terus sulcus ini sulcus itu seperti ini ya, sulcus ini makin besar. Nah, yang tadinya kecil, girusnya besar, ini kebalikan. Sulcusnya makin lebar-lebar. Itu karena ada penyusutan sel otak karena tua. Ini bukan tua ya. Kalau yang ini karena penuaan dan ada aterosklerosis. Kenapa ini teman-teman? Terus ulang lagi. Berikutnya, nah ini metaplasi yang tadi berbisik-bisik belum nemu nih jawabannya. Jadi ini perubahan yang reversible. Reversible artinya nggak bisa kembali ya. Dari fenotip sel yang digantikan oleh tipe sel yang lain. Jadi tipe sel yang fungsinya sama tapi digantikan. Sering terjadi karena iritasi yang terjadi secara kronis. Pada kondisi ini, sel yang mengalami adaptasi digantikan oleh tipe sel yang lain yang lebih bisa menghadapi stresor. Jadi reprogramming gitu ya. Contohnya ini pada bronkus ya, pada apical bronkus itu awalnya dia ada normal kolumnar epithelium seperti ini. Ini gambar skematik yang lebih dipermudah. Nah, gambar histologinya di bawahnya itu. Jadi histologinya yang di bawah ini gambar histologi aslinya ya. Kalau ini skematik supaya mempermudah pengamatan. Jadi awalnya adalah normal corner epithelium, tapi dia lama-lama digantikan oleh squamosa metaplasia ini, seperti ini. Lain kan? Lain. Nah, ini namanya metaplasia digantikan oleh sel yang baru, sel lain.
Tapi dengan fungsi kadang-kadang lebih bagus ya, fungsinya lebih bisa kita. Sudah terjawab ya, jadi ada hiperplasi, ada hipertrofi, ada atrofi, ada metastasi. Nah, kalau bicara tentang degeneratif itu apa menurut teman-teman? Penurunan apa? Penurunan fungsi. Degeneratif. Oh, kalau metaplasia menurut Kak Amalia itu ada perubahan jenis sel digantikan oleh sel lain ya. Kalau degeneratif teman-teman kan sering dengar penyakit degeneratif apa tuh? Nah, jika sel mengalami cedera dan tidak mati, jadi kalau cedera kan mati, jadi udah mati sel. Tapi kalau dia tidak mati, sel itu sering menunjukkan manifestasi perubahan yang morfologi yang dapat dikenal dengan perubahan-perubahan subletal. Subletal itu artinya tidak paten ya, tidak letal ya. Artinya tidak selalu. Gimana ya? Perubahan subletal itu akan berhenti kalau stimulusnya dihentikan. Nah, jadi tidak secara potensial dia reversibel. Jika rangsangan yang menimbulkan cedera dapat dihentikan, sel-sel tersebut kembali pada kondisi sehat. Jadi kalau stimulusnya dihilangkan, maka dia akan bisa kembali selnya. Itu namanya perubahan. Perubahan degeneratif cenderung melibatkan sitoplasma sel. Degeneratif itu ada penurunan ya. Tapi ada penurunan. Nukleus mempertahankan integritas selama sel tidak mengalami cedera. Jadi kalau yang bisa kembali itu nukleusnya masih baik-baik. Yang berubah masih di situ plasma. Ini ada beberapa perubahan. Jadi penurunan sel, degeneratif sel itu ada beberapa bentuk perubahan ya, sampai dia mengalami pembentukan. Jadi ada pembengkakan keruh, pembengkakan sel, ada perubahan nitrofik, ada perubahan lemak. Nah, ini masuk satu-satu. Perubahan yang pertama itu pembengkakan sel. Itu karena penimbunan air di dalam yang terkena. Cedera menyebabkan hilangnya pengaturan volume pada bagian-bagian sel. Jadi, ini kita harus mulai lagi. Tidak ada keterangannya tadi. Jadi apapun yang mengganggu metabolisme energi di dalam sel atau yang mencederai membran sel dapat menyebabkan sel tidak mampu memompa ion natrium keluar. Jadi jumlahnya akan lebih banyak. Sedangkan kita tahu natrium itu menarik. Nah, dia akan bengkak. Kalau hidrofilik itu perubahan vakuolar. Jadi sebagian organel sitoplasma itu seperti retikulum plasma bisa jadi kantong-kantong yang berisi air. Jadi tadi itu sel yang mengalami yang tadi itu sel ya, pembengkakan pada selnya. Nah ini sudah mulai bagian-bagian organel sitoplasmanya juga mulai jadi kantong-kantong. Nah perubahan yang terakhir ke arah perubahan berlemak, jadi infiltrasi lemak. Jadi bukan cuma air, tapi lemak akhirnya yang masuk. Biasanya terjadi pada ginjal, otot jantung, dan khususnya otak. Secara makros, pembengkakan jaringan itu secara makros. Kalau secara mikroskopis, sitoplasma dari sel yang terkena terdampak vakuola dengan cara yang sama, ya seperti yang tadi itu, yang perubahan kedua, tapi ini isinya lemak. Kalau secara mikroskopis, kalau sudah seperti itu, berarti
lagi berteman. Sudah mati belum? Langsung mati, tutup. Nah, teman-teman, kita masuk di kematian sel. Kalau tadi itu adalah kerusakan sel, jika dia kalau pelaku beradaptasi, berarti dia akan kembali normal atau dia akan mati. Sekarang kematian sel sendiri itu ada dua, ada apoptosis atau nekrosis. Nah, saya yakin teman-teman juga sering ya kalau dengan nekrosis, apoptosis juga. Apa bedanya apoptosis dengan nekrosis? Keduanya ini disebut dengan kematian sel. Boleh dicek? Teman-teman masih ada di sana semuanya kan? Boleh chatting? Mariano Yanita ya masih di kelas ini ya. Apoptosis kematian sel terprogram oleh informasi genetik. Terprogram ya. Bedanya kalau nekrosis bukan terprogram ya. Ini Gusti Suryani, apoptosis kematian sel yang menguntungkan. Oh kelihatan semua ya. Kelihatan semua ya ini ya. Teman bisa tahu ini ya. Ada di masing-masing ya. Nih, apoptosis kematian sel yang menguntungkan kalau nekrosis merugikan. Menurut Suryani. Asanova nekrosis kematian sel karena terluka. Amalia kematian 1/1 sel dan nekrosis seluruhnya. Wiratna. Tidak. Kawan namanya 392. Mohon pakai nama ya nih. Kematian jaringan yang tidak diperlukan lagi. Ini yang apa ini? Maksudnya nekrosis atau kematian? Dwi Ratna, apoptosis proses menghilangkan sel yang sudah tidak digunakan. Linda Ayu, apoptosis fisiologis, nekrosis karena hipoksi jaringan. Bonifacia, saya tuh sebenarnya ingin tahu satu-satu nih. Bonifacia itu yang mana?